Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada siang hari ini, tepatnya di hari Jumat tanggal 10 September 2021, kita akan kembali membahas tentang masalah fotografi, khususnya di kelas 11 dan 12 desain komunikasi visual. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang segitiga exposure, kelanjutan dari fotografi yang kemarin. The exposure triangle atau segitiga exposure merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada tiga elemen dasar pada exposure, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Nah, meski terkesan teknis banget, tapi ini sangat mudah dipahami karena ketiga elemen ini saling berkaitan dalam proses masuknya paparan cahaya sinar ke dalam kamera. Sebelum mencapai sensor gambar atau proses ini disebut dengan exposure. Perubahan yang terjadi pada salah satu elemen exposure akan berdampak pada perubahan elemen lainnya. Sehingga tidak bisa hanya mengatur satu elemen saja, namun perlu melibatkan elemen-elemen lain dalam membentuk sebuah exposure. Kita akan bahas satu-satu. Tadi sudah dijelaskan bahwa the exposure atau triangle atau segitiga exposure merupakan istilah yang membentuk atau merujuk pada tiga elemen dasar, yaitu aperture, kemudian ada shutter speed, kemudian ada ISO ya, ada ISO. Ya. Tadi ini aperture ini mengandung dari komponen-komponen ini, diantaranya ada aperture, kemudian ada shutter speed, kemudian juga ada ISO. Ya, kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari aperture. Apa sih aperture itu? Oke. Aperture adalah seberapa banyak cahaya yang masuk melalui lensa. Jadi kalau dikategorikan aperture itu terletak di sebuah lensa, ya, sebuah lensa, dan semakin bolongnya gede maka akan semakin banyak, ya. Jadi aperture itu diibaratkan aperture itu ditandai dengan huruf F. Nah, Bapak sebelumnya sudah mengatakan bahwa F-nya semakin kecil maka bolongnya itu akan semakin gede. F-nya semakin kecil, bolongnya itu akan semakin gede, dan cahaya yang masuk ke sini juga akan semakin banyak, ya. Jadi F-nya semakin gede atau huruf angka dari F-nya semakin gede, maka bolong lensanya itu akan semakin kecil. Jadi kebalik, ya. Kebalik. Jadi kalau bahasa bilangan matematikanya itu di reverse, ya. Yang gede jadi kecil, yang kecil jadi gede. Nah, kita lihat di sini. Ini ada beberapa macam lensa yang dia itu mempunyai aperture, masing-masing dari aperture. Yang pertama ini ada lensa yang aperture-nya f1,4, ya. Yang sekarang sangat-sangat lagi dicari orang itu yang benar-benar dia mempunyai aperture yang gede atau f-nya itu kecil, ya, f1,4. Ada f1,8. Biasanya kenapa sih semakin aperture-nya gede, ya, bolongannya semakin gede, maka titik bokehnya juga akan semakin bagus atau semakin bokeh, dan titik fokusnya itu akan semakin kecil, ya. Titik fokusnya itu akan semakin kecil. Jadi ketika kita punya
sebuah objek nih, katakan kita punya sebuah objek, aduh susah nih ya, Kemos. Kemudian ini ada kamera, ya. Kemudian kita mempunyai aperture 1,4, maka dari sudut pandang di sini, ketika kita mengambil sebuah gambar, maka ini tidak akan semuanya utuh yang akan fokusnya, tetapi ada sebagian. Kita lihat pada gambar si anjing ini ya, si anjing. Nah ini si anjing ya, dia itu punya aperture f2,2. Nih lihat, f22. Dan alhasil fokusnya itu akan semakin melebar. Semakin f-nya gede, ya, aperturnya semakin gede, f-nya semakin gede, maka titik fokusnya juga ini akan semakin melebar. Ya, jadi yang fokus bukan si anjing saja nih. Si anjing teh ini, yang fokus bukan si anjing saja, tapi semuanya. Ini golden ya, ini anjing mahal ini. Ya, kalau nggak salah ini golden ya. Ya, nanti kita bahas tentang masalah anjing, ada di channelnya, channel khusus mengenal dunia anjing ya. Nah ini titik fokusnya ini akan pohon fokus nih, ya. Ini pohon juga fokus. Kemudian apalagi ya? Nih si anjingnya juga fokus, si tambangnya juga fokus. Nah ini aperturnya f22, narrow aperture, too much in focus. Jadi semuanya fokus, ya. Kemudian ini ada f5,6. Perbedaan f22 dengan f5,6. Kalau f56 ke belakangnya ini, sorot-sorot ke belakang ini sudah blur. Kenapa? Tadi balik lagi ke teori dasar tadi. Ketika f-nya semakin kecil, maka titik fokusnya juga akan semakin kecil. Ya, titik fokusnya juga akan semakin kecil. Dan bukaannya juga akan semakin besar, ya. Bukaannya juga akan semakin besar. Ini, ya. Kita lihat di sini ya ilustrasinya. Jadi ini kita balik lagi nih, kita zoom juga ya gambar si anjingnya nih. Nah, oke. Ya. Ini si anjing ini fokus, ya. Fokusnya hampir seluruhnya. Ya. Kita simpulkan. Nah, belakangnya karena dia di fokusnya di si anjing ini terlalu kasar mungkin ya, kalau si anjing, si dog aja ya, si doggy ini. Nah, maka garis belakangnya juga udah pasti blur. Ini dengan f5,6. Sebenarnya blur itu, Pak, saya punya lensa standar nih, f5,6. Saya fotoin kok gak fokus, belakangnya kok gak ngeblur. Ya, nanti teknisnya untuk masalah ngeblur itu masalah jarak ya, antara jarak si objek, jarak si anjing dan si doggy, jarak si doggy ini dengan yang di belakangnya, ya, yang di belakang objeknya itu ada jarak. Tapi beda lagi ketika bukaannya gede atau aperture-nya gede, f-nya gede, atau bukaannya ini kan bukaan nih, ya, ini bukaannya gede, maka semakin fokusnya juga akan semakin kecil. Jadi misalnya saya punya gelas nih, belakang misalnya agak dempetan nih, ada kaleng kayak ada charger dan sebagainya. Ketika kita pakai f1,4 itu pasti belakangnya udah blur karena tingkat bukaannya juga itu udah gede. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang ini f5,6. Berbeda lagi dengan gambar si doggy ini atau si anjing ini ketika kita memakai f2,8, ya. Ketika kita memakai f2,8 wide aperture, ini akan fokus, mungkin keseluruhan si anjingnya itu akan fokus dan belakangnya juga akan semakin buram. Karena apa? Aperture-nya kecil, bukaannya gede. Ya, ini f2,8, belakangnya itu sudah blur. Apalagi misalnya kita pakai f2 nih, itu akan semakin bokeh lagi. Bokehnya tidak akan seperti ini, hancur. Tambah lagi nih f1,8, ya akan lebih hancur daripada ini. Makanya ketika kita main bokeh ya kita mainin di aperture. Ketika kalian misalnya punya lensa standar nih, punya lensa apa kayak standar, misalnya bukannya 3,5, Pak, kok saya nggak bokeh. Permainannya di jarak.
antara jarak si Dogi ini sama jarak background. Jadi permainannya ada di jarak. Oke. Jadi intinya fokusnya bukaannya semakin gede, bukaannya ini semakin gede, maka cahaya yang cahaya yang masuk juga akan semakin banyak. Artinya gini, ketika kita mempunyai f1,4, maka cahaya yang dihasilkan itu akan lebih banyak dan gambar akan semakin terang. Ya, jadi nanti kita permainannya di ISO. Ya. Jadi ini juga bisa jadi rentan cahaya ya. Jadi f1,4 itu pasti lebih terang. Kita misalnya punya ISO cepet. ISO-nya aduh sulit nih gambarnya. Cepet. Ya. Ini akan berbeda ketika kita punya ISO 100 dibandingkan dengan f1,4, f2,0 sama f2,8. Itu jelas pasti berbeda. Di f1,4 itu akan semakin terang. Taruh aja kita mungkin terangnya 100% lah ya di f1,4. Kalau di f2,8 f2 itu mungkin terangnya akan sedikit gelap. Misalnya di F2 itu bisa jadi 80, kalau di F2,8 bisa jadi 70. Nah, ini ya perkiraan, ini rata-rata lah ya. Kalian bisa nanti kalau kalian punya lensa nih, wah punya nih lensa bokeh, lensa fix, biasanya disebutnya lensa fix ya. Kalau anak-anak zaman sekarang itu lensa bokeh itu lensa fix. Padahal banyak, tergantung kepada aperturnya. Kalau kita mau permainan bokeh-bokeh, kita permainnya di aperture, F-nya berapa. Terus dari budget juga ya lumayan. Semakin gede si aperturnya atau bukannya semakin gede, harga lensanya juga semakin mahal bro. Ya. Jadi titik baliknya ya ini apa ya namanya, konsekuensinya mungkin ya. Konsekuensinya ketika kita punya lensa estimasinya, tapi nggak juga sebenarnya. Kalau misalnya Sony nih dibandingkan dengan Sony FE biasa dengan Sony Zeiss misalnya bukannya 3,5, Sony FE biasa bukannya sudah 1,8 ya, agak mahal Sony Zeiss gitu ya, tergantung kepada si kualitas lensanya. Tapi rata-rata orang itu melihat dari ini ya, dari aperture. Ketika aperture-nya semakin gedenya, harga lensanya juga akan semakin mahal. Contohnya saja misalnya di Canon 1,8 dibandingkan dengan Canon 50 mili 1,4 ya, harganya akan semakin beda ya. Beda harganya. Bedanya juga ya hampir setengahnya. Kalau 1,8 kurang lebih ya di harga pasaran, kalian bisa cek di toko online ya. Toko online sebelah. Kalau kalian misalnya, saya tidak bisa disebutkan karena saya juga gak di endorse. Jadi itu harganya berapa, kisaran berapa, dan kita dibandingkan dengan 50 mili dengan aperture atau f-nya 1,4. Itu akan lebih mahal. Jadi kesimpulannya, semakin kecil aperturnya, semakin gede bukaannya, ya harganya juga akan semakin mahal dan hasilnya juga akan semakin keren ya. Hasilnya semakin keren. Oke. Ini tentang masalah aperture. Kita balik lagi ke segi satu ya. Ini kita baru membahas satu ya. Kita baru membahas satu tentang masalah aperture. Oke, yang kedua ISO. Ini yang kedua itu adalah ISO. ISO apa? ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera. Secara teknik, dasar fotografi untuk pemula apabila keadaan cahaya kurang intensitasnya, maka yang perlu dilakukan adalah menaikkan ISO hingga foto yang dihasilkan mencapai titik keseimbangan. Sebaliknya apabila intensitas cahaya cukup terang, maka yang perlu dilakukan adalah menurunkan ISO ke titik yang lebih rendah. Ada efek pada saat Anda menaikkan ISO angka, yaitu terlihat banyak noise sehingga banyak fotografer menyukai noise yang rendah. Oke, gini. Selain dari aperture ya, tingkat intensitas cahaya atau dalam segi I3 exposure itu ada ISO. ISO ini adalah intensitas cahaya ya. Kita menaikkan sebuah cahaya. Artinya kalian tadi, kita balik lagi ke ini ya, ke aperture. Ketika misalnya kita mempunyai lensa yang aperture-nya f-nya gede,
maka dia akan membantu, setidaknya dia itu akan membantu intensitas dari cahaya dan tidak akan banyak mengeluarkan atau tidak akan banyak menambahkan sebuah ISO. Tetapi jika kita mempunyai lensa yang aperture-nya kecil atau kalau dalam angka itu gede, maka pasti kita akan membutuhkan kita itu membutuhkan ISO. Contohnya misalnya kita memotret di outdoor ya. Kita memotret di outdoor pada pagi hari. Kalau pagi hari di di f3,5 mungkin ISO bisa 200 sampai 400 atau bisa juga 100 gitu ya, tergantung kepada kecerahan si mataharinya. Tetapi kalau misalnya kita intensitasnya nih malam nih, kita fotonya malam nih ya, otomatis di f1,4 mungkin kalian itu bisa mengeluarkan ISO sampai 800. F2 mungkin kalian bisa mengeluarkan ISO sampai 1200 atau 1600. Di F5 kalian itu bisa mengeluarkan ISO sampai 32.000. Karena intinya fotografi itu adalah sebuah cahaya, maka yang dibutuhkan itu adalah sebuah cahayanya. Ketika misalnya kita ada kamera sebuah low light, sekarang kamera-kameranya pada bagus ya, pada canggih, itu bisa meredam noise dan sebagainya, itu low light dan sebagainya. Ketika kita mendapatkan sebuah cahaya yang gelap, otomatis yang kita turunkan itu, yang kita naikkan itu adalah ISO ya, ISO, sensitivitas ISO. Nah, ada kemungkinan ISO ketika kita misalnya ISO-nya terlalu rendah, itu bisa mengakibatkan si gambar itu agak buricak-burinong ya. Jadi pakailah ISO yang benar-benar pas gitu ya. Nanti tingkat lanjutnya kita di praktikum ya. Ketika misalnya ISO-nya terlalu tinggi, akan mengakibatkan gambar seperti ini, noise ya. Kadang-kadang kita suka tertipu dengan viewfinder ya. Wah, di viewfinder terasanya bagus, ketika masuk ke komputer, waduh ini semut semua. Nah, mungkin itu akibatnya karena ISO terlalu tinggi ya. Jadi intinya kita harus bisa menyeimbangkan. Ketika misalnya kita mau foto malam, kita sadar diri bahwa bukaan lensa kita itu, kita punya lensa standar 3,5, kemudian kameranya sederhana ya, kita bawa lampu gitu ya. Ya setidaknya kita bawa flash. Kalau nggak ada patromak lah, kalau di bahasa di kampungnya itu bawa patromak. Yang jelas itu akan menambah si lampu tersebut gitu ya, menambah dari segi si cahayanya, sehingga tidak akan mengakibatkan gambar yang noise kayak gini ya, kayak gini nih, noise ya. Nah itu ya, artinya sangat penting sekali kita memahami dari segitiga exposure ini ya. Oke, itu ISO. Jadi terus ISO terlalu rendah, kita akan mengakibatkan blip atau buricak-burinong gitu nya. Bahasa itunya saya lupa ya, Bapak lupa ya. Itu buricak-burinong lah ya, akan mengakibatkan seperti itu gitu. Ketika ISO kita misalnya di outdoor nih, panas-panas menterang nih, ISO-nya terlalu rendah ya. Ya itu, jadi kita gunakan yang pas-pas saja gitu. Oke, sorry kalau nggak salah itu bukan di ISO ya, di shutter speed kalau nggak salah ya, khususnya untuk videografi nanti ya. Kalau ISO sebenarnya aman sih, kalau ISO-nya yang menitikan ke titik keseimbangan. Oke, kita next ya. ISO udah paham ya. Jadi untuk menaikkan intensitas sebuah cahaya itu menggunakan ISO. Kemudian ada shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan waktu aperture terbuka dalam menerima cahaya yang masuk. Shutter speed mengatur durasi bukaan jendela sensor ketika menerima paparan cahaya sebelum menutup kembali. Semakin lama shutter speed terbuka, maka semakin banyak intensitas cahaya yang masuk ke dalam film sensor, sehingga menghasilkan foto lebih terang. Shutter speed diukur dengan ukuran S atau second dan dinyatakan dalam 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2 dan sebagainya. Artinya semakin tinggi shutter speed ya, seperti 1/500 atau 1/1000,
maka semakin cepat jendela sensor untuk membuka lalu menutup kembali. Dan alhasil gambar yang dihasilkan akan lebih tajam. Apabila nih kita mengambil foto air terjun dengan nilai shutter tinggi 1:125, maka air terjun didapatkan akan seperti beku karena jendela sensor hanya membuka selama 0,125 detik. Untuk menangkap gambar objek bergerak pada foto, sebaiknya kalian menggunakan shutter speed yang rendah. Maka efek yang ditimbulkan gambar foto blur akibat kamera yang menangkap foto membutuhkan waktu beberapa detik. Untuk kalian yang mau menggunakan shutter speed rendah, maka sangat disarankan untuk menggunakan tripod seperti hasil kamera tidak goyang atau tidak blur. Jadi gini bro, ya. Shutter speed itu adalah kecepatan kita untuk pengaturan kecepatan kita untuk mengatur sebuah ranah. Cetrek. Nah, cetrek. Nah, ketika semakin shutter speednya kita tinggi, ya tadi dikatakan ini ya, tinggi, maka foto yang dihasilkan itu ranahnya juga akan semakin cepat. Jadi ketika kita moto nih, foto cepat nih ya, foto apa kayak harga diri yang jatuh atau apa ya, apel yang jatuh, atau kalian misalnya melemparkan apa, kemudian mau dapat nih, mau kena nih si fotonya, maka kita membutuhkan shutter speed yang kita akan menaikkan sebuah shutter speed ya. Kita akan menaikkan shutter speed. Motor nih yang cepat, misalnya ya, kita foto mau dapat nih si motornya, maka kita menggunakan shutter speed yang cepat ya. Atau foto bola ya, foto main bola dan sebagainya, kita menggunakan shutter speed yang cepat. Jadi intinya ya, dari komponen ini shutter speed ini ngaruh nggak? Ngaruh banget. Dalam pencahayaan ngaruh nggak? Ngaruh banget ya. Jadi semakin intensitasnya shutter speednya kita semakin cepat atau semakin tinggi, maka intensitas cahaya itu akan semakin gelap ya. Intensitas cahaya itu akan semakin gelap. Sebaliknya, semakin rendah shutter speed itu akan semakin terang ya. Jadi ketika kita memotret misalnya dalam kondisi yang cahaya terang benderang ya, ISO-nya kita cukupkan, kemudian aperture-nya juga kita cukupkan, maka shutter speed itu kita cukupkan juga. Intinya ini shutternya mau cepat atau mau lambat. Misalnya kita foto model nih, model disuruh jalan, gak mungkin kan foto dengan shutter 1/30, itu gak mungkin. Tapi kita menggunakan shutter speed yang tinggi. Artinya tadi saya katakan lagi bahwa semakin cepat shutter speednya, maka intensitas cahaya itu akan semakin gelap ya. Tapi sekarang ini dengan shutter speed yang rendah itu mengakibatkan foto ketika kita pakai tangan itu akan mengakibatkan ngeblur ya, akan mengakibatkan blur karena intensitas cahaya tinggi, kemudian shutternya juga akan semakin goyang, akan semakin teas. Bahasa Sunda nama bakal semakin teas lamun shutter speednya semakin rendah ya. Jadi kalau kalian memotret misalnya blur, belakangnya ada panning ya, nanti ada teknik-teknik fotografi ya, ada panning, ada fainting dan sebagainya, maka yang menggunakan shutter speed itu panning tersebut seperti fainting atau panning itu akan menggunakan shutter speed yang rendah. Tetapi tetap kita harus punya alat pembantu, yaitu tripod ya. Pak, saya nggak punya tripod, pakai meja boleh. Nggak punya meja, ya udah pakai tangga atau diikat tuh di pohon ya. Yang jelas jangan sampai si kamera itu goyang. Jadi semakin kita tinggi, semakin kita membuat si shutter speed itu semakin rendah dan cahayanya itu akan semakin terang, maka dibutuhkan juga alat pembantu seperti tripod. Pak, saya pakai tangan aja Pak, karena tangan saya seperti tripod. Mah enggak,
Tapi ya sejago-jagonya tangan kan ada getaran-getaran ya. Oke, itu shutter speed. Jadi kita balik lagi, ketiga exposure ini, ketiga komponen segitiga exposure ini emang sangat dominan ya di kamera. Jadi kalian itu harus benar-benar paham, jangan pakai auto terus. Kalian punya DSLR nih, pakainya auto terus, gak asik gitu. Jadi kalian harus bisa memahami tentang ketiga komponen tersebut, yaitu aperture, ISO, dan shutter speed. Ya, shutter speed. Oke. Nah, ini kita cek ya. Ini dengan shutter speed yang tinggi. Shutter speed yang tinggi. Nah, lihat kita ini curug ya. Atau namanya bahasa Indonesia nih curug ya. Tahu? Kalau tahu silakan klik komen ya. Naon bahasa Indonesia nih curug. Ini curug ini kalau ketika kita pakai shutter speed yang tinggi itu terasa kayak beku gitu ya. Ya. Shutter speednya tinggi. Ini sorry ya, ini shutter speed rendah. Nah ini yang menggunakan tripod itu ya, agak sedikit ngeblur gimana gitu ya. Artnya dapat gitu. Nah, ini menggunakan tripod dengan shutter speed yang rendah. Jadi misalnya 1/30 atau 1/10 atau 1/25. Ini kira-kira seperti itu. Artinya ISO-nya juga ketika misalnya shutter speed tinggi nih, outdoor nih Pak. Kalau shutter speed tinggi, ISO harus rendah dong. Iyalah, ISO kasih cepet. Aperture kok masih terang Pak? Ya, ada satu lagi. Aperture-nya kita bikin kecil. Jadi misalnya f22 kayak tadi ya, kalau nggak salah kalau kamera sampai f berapa ya? Ya macam-macam sih kameranya. Misalnya f22 ya, atau f20 gitu. Pengen mendapatkan hasil seperti ini di kondisi yang sangat benar-benar mataharinya terang ya. Jadi ini ISO tinggi, shutter speed yang tinggi, kemudian ini shutter speed yang rendah. Oke, next. Kita next lagi. Nah, ini kesimpulannya ya. Ketika kita misalnya mengambil f32, hasilnya kan seperti ini ya. Artinya gini, aperture. Kalian kira-kira nih, saya mau foto bersama nih, satu RT nih, kurang lebih 300 orang. Apakah menggunakan aperture yang kecil atau aperture yang gede? Coba silakan jawab pertanyaan Bapak ini di kolom komentar ya, di kolom komentar. Bagi yang tidak sekolah di SMK Budi Bakti Ciwidey juga bisa, kalian bisa belajar ya. Bagi yang sekolahnya di SMA, di MA, di SMK lain yang jurusannya bukan gak ada fotografi, saya welcome saja, tinggal sabrek aja ya. Nanti kalian akan mendapatkan diklat-diklat khusus gitu ya, sama dengan desain komunikasi visual. Kalian akan belajar juga ya secara teori. Oke. Nih. Jadi kalian F32 nih ya. F32 itu menurut kalian ketika kalian foto bersama nih cocoknya di F berapa nih kira-kira? Foto bersama 1 RT 300 orang. Oke, ini di aperture ya. Jadi artinya aperture itu semakin kecil atau semakin gede angkanya, maka titik fokusnya juga akan semakin luas ya, akan semakin luas. Ini akan semakin luas. Semakin kecil aperture, titik fokusnya akan semakin rendah ya. Oke. Kemudian di sini nih ya, ini kita cek speed atau shutter speed ya. Nah ini 1/1000. Ini orang cepat ya, cepat ke detect, kebaca semuanya ya. Nah semakin kesini tuh semakin akan kelihatan ngeblur gitu ya. Jadi kalian misalnya kalau pengen panning, satu orang diem, yang lain misalnya lalu lalang, kemudian si lalu lalang tersebut gak kelihatan, ini ngeblur. Nah ini bisa, berarti kalian itu menggunakan shutter speed yang rendah ya. Ya, pakai shutter speed yang rendah. Nah ini ISO ya. Semakin kecil si ISO-nya, maka intensitas cahayanya akan semakin gelap. Dan intensitas semakin gede ISO-nya, maka intensitas cahayanya akan semakin terang. Tapi terlalu gede itu akan mengakibatkan kayak tadi apa?
noise ya, atau bintik-bintik. Bahasa Sundanya riceu, si gambarnya jadi riceu henteu cekas gitu ya. Oke. Nah itu mungkin dari ketiga komponen segitiga exposure. Kalian boleh kalau ada pertanyaan atau ada tambahan atau ada saran, silakan klik di kolom komentar. Seperti biasa, Bapak inginkan dari kalian setiap setelah pembelajaran, silakan kalian rangkum, kalian tulis kembali. Nggak rugi kok, nulis nggak rugi ya. Jadi kalian itu ketika kalian menulis itu kalian itu mengingatkan ya. Jadi ketika kalian nulis itu kalian itu mengingatkan. Jadi mengingatkan bahwa hey, saya nggak lupa nih dengan pelajarannya, karena diingatkan. Kalian bisa buka lagi si YouTube-nya, lihat lagi, kalian analisis lagi, teliti lagi. Oh bener nggak ini? Oh saya punya nih kamera DSLR-nya nih, kita coba nih. Nah itu yang saya inginkan gitu. Kalian itu trial, atau kalian bisa mengembangkan sendiri. Kalau kalian punya teori sendiri, ya kita share ya, kita share. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini di segitiga exposure. Kemudian kita lanjut lagi ke pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas sedikit tentang masalah mirrorless sebelum kita akan menghadapi praktek ya. Nanti kita praktek, kita buktikan nih bener nggak ya, kita akan buktikan bener nggak. Oke, itu aja pertemuan kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.